berangkat sekolah, disiplin mengerjakan tugas dan disiplin untuk sholat. Anak 5B Nah, hari ini ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, air. Apa saja manfaat air untuk manusia? Yang pertama, mandi. Menyiram tanaman, banyak ya manusia. Kalau untuk hewan, untuk apa hewan? Mandi, berenang bisa. Kalau tumbuhan, butuh air untuk apa ya? Buat apa? Ya, untuk tumbuh atau berfotosintesis. Jadi fotosintesis itu akan menghasilkan makanan. Makanan digunakan untuk tumbuhan tumbuh. Selanjutnya, nah, itu bisa dibaca. Apa bacanya? Ada yang tahu kenapa air itu gak pernah habis? Ya boleh, karena ada sumbernya. Yang paling tepat itu karena adanya siklus air. Siklus air itu apa ya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan gambar yang di depan. Kira-kira ini gambarnya tentang apa ya? Ada apa saja? Hujan. Ini ada air, kata-kata atas, ada awan, itu artinya apa ya? Ada
air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara, akan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkan kalian dalam memahami siklus air. Nah, siklus air dalam video ini ada berapa tadi? Ada yang pertama, penguapan, nama lainnya apa tadi? Yo, apa tadi nama lainnya? Iya, betul, evaporasi. Kalau pembentukan awan namanya kondensasi. Turunnya hujan namanya presipitasi. Nah, sekarang tugasnya secara berkelompok, kalian membuat siklus air seperti yang digambarkan